Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami SMK Ma'arif NU 1 Probolinggo. Ini kita di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Hari ini kita mulai uji kompetensi teknik otomotif LSPTO 3 ya. LSPTO 3 ini yang diuji oleh asesor dari Jakarta, langsung dari pusat. Penguji kita, asesor kita undang ke sini untuk melaksanakan asesmen daripada anak-anak didik kita dari teknik kendaraan ringan. Di sini mulai yang diambil adalah MQA di SMK kita ambil di uji kompetensi sistem engine tune up sistem injeksi dan engine tune up sistem konvensional. Nah, untuk itu semangat untuk anak-anak yang sedang melaksanakan ujian. Di sini kita menggunakan peralatan yang memang sudah standar daripada LSPTO 3. Nah, ini semangat untuk anak-anak dan untuk adik-adik yang besok berminat di teknik kendaraan ringan otomotif. Kita bisa melaksanakan uji kompetensi bisa lebih dari satu, atau bisa selama sekolah di SMK bisa melaksanakan uji kompetensi lebih dari satu, jadi bisa mendapatkan 2 atau 3 sertifikat uji kompetensi. Nah, ini semangat untuk anak-anak didik dan untuk adik-adik ke depan. Kita sukses dan maju bersama dengan nilai jual sertifikat LSPTO yang berlaku secara nasional di seluruh Indonesia. Oke, makasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fem Zidan. Alhamdulillah saya hari ini sudah melakukan ujian LSPTO. Pada hari ini banyak hal yang sudah saya lakukan seperti cek di mobil Avanza, kijang, di stand engine, dan masih banyak lagi. Perasaan saya mengikuti ujian LSPTO hari ini, ya yang pasti grogi pasti ada, dan juga belum percaya diri juga. Itu yang pertama saya alami. Dan dalam melaksanakan ujian LSPTO banyak sekali kendala dalam melaksanakan ujian, seperti kayak lupa apalah, kayak komponen, lupa kunci, lupa standar. Ya, menurut saya pengujinya baik, terus ramah juga, terus ya kayak teman sendirilah, santuy gitu. Tapi saya juga menjaga etika sebagai murid dan masih juga menganggap dia sebagai asesor. Ya, yang penting tetap jaga etika lah. Untuk melakukan ujian LSPTO ini, saya sudah mempersiapkan dari beberapa minggu, tapi juga dari beberapa minggu itu masih banyak kendala di saat melakukan ujian. Dan yang pasti untuk buat adik-adik kalau mau ikut ujian LSPTO, lebih banyaklah sebelum hari-hari mendekati ujian LSPTO. Harus banyak-banyak belajar. Kalau untuk 2 minggu saja nggak cukup, harus banyak belajar lagi. Untuk buat teman-teman yang belum melakukan ujian, banyakin lagi belajarnya, terus banyakin juga besarin tekadnya juga, terus nyalinya juga, jangan down kalau pas lagi ujian, terus jangan lupa berdoa, itu yang paling penting. Demikian tadi kegiatan saya melaksanakan ujian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nifta Dewi dari 12 TKR 1. Hari ini saya telah melaksanakan ujian LSPTO. Saya satu-satunya wanita di TKR. Hebat kan? Kegiatan saya di ujian LSPTO ini, saya melakukan pengecekan pelumasan dan sistem udara dan menjumper, dan masih banyak lagi. Pada kegiatan LSPTO sebenarnya saya tidak ada kendala, akan tetapi di awal agak grogi, maka bikin agak blank. Sebelum melaksanakan ujian LSPTO, saya belajar di rumah selama 3 mingguan, lalu melaksanakan pra-ukom. Perasaan saya melaksanakan LSPTO ini agak grogi karena saya di sini satu-satunya perempuan, dan senang sih bisa melaksanakan LSPTO ini. Banyak rasa-rasa di sini. Pengujinya di sini baik-baik dan enak juga bercanda, jadinya nggak agak tegang banget. Untuk yang belum melaksanakan ujian LSPTO ini dan sekarang yang masih melaksanakan ujian LSPTO ini, semangat buat kalian, terus belajar, terus jangan lupa berdoa. Sekian pengalaman dari saya pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kuntoro. Saya salah satu guru di SMK Ma'arif NU 1 Purbolinggo. Nah, sekarang di sekolah ini sedang ada praktek ujian. Tapi ujian kali ini berbeda dari ujian yang biasanya. Kalau ujian yang biasanya sekolah-sekolah lakukan itu adalah berstandar BNSP. Kalau yang ujian yang kita lakukan sekarang ini atau yang sedang kakak-kakak dan teman-teman ini lakukan, ini adalah ujian berstandar nasional atau LSPTO. Jadi mereka ini ujian yang mengawasi, yang menguji mereka itu sudah bukan lagi gurunya, melainkan yang mengawasi mereka tuh langsung dari lembaga. Lembaganya apa? LSPTO, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Otomotif. Jadi nanti hasilnya itu lebih kompeten lagi. Keahlian mereka, kemampuan mereka itu dites secara beneran oleh orang-orang ini. Jadi itu di sini mereka bekerja apa aja sih? Kerjaan mereka tuh nggak banyak kok sebenarnya. Pekerjaan mereka itu adalah tune up. Apa sih itu tune up? Tune up itu adalah mengembalikan performa mesin ke semula atau ke standar awalnya. Jadi ketika mobil kita itu terasa agak gimana ya, agak kurang enak dikendarai, misal ketika di jalan kok seperti berebet, performanya kurang maksimal, itu pasti perlu di tune up. Nah, ini yang kakak-kakak ini sedang lakukan. Mereka belajar men-tune up. Yang pertama ada tune up mobil kijang atau mobil karburator konvensional. Ini mobil ini di tune up. Jadi dikembalikan lagi ke performa awalnya, gimana caranya performa mobil ini bisa maksimal. Ada juga ini mobil sedan, ada juga di sana mobil-mobil injeksi. Bahkan sekelas mobil injeksi di sini juga sudah dipraktekkan. Sebenarnya saya agak kasihan dengan mobil-mobil injeksi itu, karena sebenarnya itu ya mobil capek, tiap hari dibenerin terus. Jadi performa, meskipun mobil itu capek, tapi performanya selalu maksimal karena setiap hari dibenerin. Nah, seperti yang kita lihat di pojok sana, itu ada satu orang siswa, dia sedang melaksanakan pengujian di gas buang. Jadi gas buangnya itu diuji sama dia, diukur sama dia. Nanti kalau ada yang kurang pas, apanya yang harus dicek, apakah mesinnya yang harus dicek atau kabelnya atau jalurnya yang bermasalah. Tuh, kalau yang di sini ini bisa kita lihat. Di sini ini sedang mengecek tentang pengapian mobil karburator, mobil konvensional. Kalau yang di sana tadi mobil injeksi, mobil-mobil zaman sekarang. Kalau di sini mobil-mobil yang zaman dahulu, mobil ketinggalan zaman. Ini di sini mobil ketinggalan zaman ini. Tapi kita harus tetap mempelajarinya, karena kalau tidak ada mobil zaman dahulu, tidak akan ada mobil zaman sekarang. Tuh, bisa kita lihat salah satu kakak kelas kita ini sedang diuji oleh orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Mantap bukan? Jadi jangan ragu-ragu. Oh ya, kalau kalian masih ragu, bisa kalian lihat nih. Di sini ada beberapa mesin. Contohnya yang ada di depan saya ini. Ini mesin ada di sini. Di luar sana juga ada mesin. Ini mesin injeksi. Di sini juga ada mesin kijang. Nih, kalau kalian lihat di sini. Ini. Jadi kita juga mempelajari mesin kijang, mesin lawas, mesin mobil lawas, dan juga kita juga mempelajari mesin model terbaru. Jadi tuh. Jadi kalau kalian yang masih ragu untuk masuk ke SMK Ma'arif, aduh, kalau katanya orang itu SMK Ma'arif itu sekolah apa sih? Ya bisa kalian lihat sendirilah alatnya. Mulai dari yang mesin lama ada, mesin terbaru ada. Bahkan ini unitnya kalau bisa dibilang itu di luar sana, di luar bengkel ini masih ada unit lagi. Karena kalau unitnya itu dimasukkan sini semua, itu nggak cukup. Jadi unitnya itu kalau dimasukkan dalam semua itu nggak cukup. Jadi untuk mengakali itu, unitnya sebagian diparkir di luar. Ya, tapi ini yang di dalam ini bisa kita lihat. Ini ada mobil sedan, ini ada mobil kijang atau mobil konvensional. Di sana ada mobil, bahkan itu Avanza, kita ada dua. Tuh kalau bisa lihat,
hitam-hitam itu mobil Avanza. Itu cuman buat praktek, itu tidak boleh untuk jalan-jalan kemana. Bahkan saya tuh kalau mau jalan-jalan ke Bandar Lampung itu nggak berani pakai mobil itu, karena ketika saya pakai mobil itu pasti kakak kelas kalian itu jadi nggak praktek. Makanya mobil ini khusus tidak boleh keluar, hanya di dalam, hanya untuk praktek. Makanya jangan ragu-ragu lagi untuk masuk ke SMK Ma'arif. Peralatannya lengkap, guru-gurunya cantik-cantik dan ganteng-ganteng, itulah bonusnya. Dan yang pasti, kalau kalian lulus dari sini pasti berkompeten, karena yang menguji itu adalah LSPTO. Jadi sudah bukan guru-gurunya lagi, pengujinya sudah berkompeten dan sudah berstandar nasional. Mantap bukan? Jangan ragu-ragu untuk masuk ke SMK Ma'arif NU 1 Purbalingga. Nah, sekian ya perkenalan dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Pratama dari 12 TKR 1. Hari ini saya telah menyelesaikan uji LSPTO. Sini saya tadi mengerjakan beberapa uji LSPTO, di antara lain gas analyzer, scan tool, jumper, dan mengukur sensor-sensor. Lalu di sana ada timing lag dan lainnya. Tadi saya sedikit grogi karena yang uji bukan dari guru-guru dari sekolahan, tetapi dari BHLSPTO. Perasaan saya di sini tadi sedikit grogi ya, karena pengujinya bukan dari dalam sekolahan ini atau guru-guru, karena yang uji dari BHLSPTO dari luar daerah. Ya, cara mengerjakannya ya santai aja, jangan terburu-buru. Demikian pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Santiko dari perwakilan dari TKR 1 yang telah melakukan uji LSPTO yang dihadiri dengan 3 asesor LSPTO luar daerah. Kami mengerjakan beberapa item, diantaranya adalah scanner seperti scanner, jumper, dan pemeriksaan klep. Perasaan saya pertama yang melakukan uji LSPTO adalah seperti gugup, ya, panik, tapi jangan terlalu dibawa perasaan, dibikin santai aja. Yang penting harus fokus. Untuk teman-teman yang lain harus semangat. Bila menghadapi ujian jangan panik, bikin slow aja, fokus. Terima kasih. Nah, baiklah, setelah tadi kita melihat pada bagian dalam, bila mana pada bagian dalam tadi terdapat banyak kendaraan dan alat-alat. Tadi saya bilang di luar ada mesin ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat alat-alat atau mesin. Nah, di sini pada bagian luar ini yang sedang kakak kelas kalian lakukan itu adalah dia itu mengukur. Jadi mengukur komponen-komponen dan sensor-sensor yang ada di dalam mesin. Jadi di dalam mesin itu pasti banyak komponennya, yaitu sensor. Sensornya itu diukur sama dia. Tuh bisa dilihat. Mereka mengukur menggunakan multitester. Jadi setelah diukur, nanti akan kelihatan apakah alat itu masih bagus, sensornya itu masih bagus atau tidak. Terus di sini kelihatan. Di sini yang dipakai itu adalah 2 mesin. Di sini lihat Avanza. Mobil Avanza itu mesinnya dicopot, cuman ditaruh di seperti ini. Tujuannya apa sih kok dicopot? Tujuannya itu satu, mempermudah ketika praktek. Jadi ketika praktek seperti ini enak, mau mengelilingi mesin bisa. Jadi ini selain mengukur komponen-komponen yang ada di dalam mesin, komponen-komponen sensor, mereka juga melakukan jumper atau reset manual. Jadi kalau di dalam mesin itu melakukan pekerjaan membaca kerusakan dalam mesin itu pakai alat, pakai tablet. Kalau di sini tidak. Jadi mereka juga diajarkan untuk mengetahui kerusakan mesin hanya dengan menggunakan sebuah kabel. Jadi itu.
Jadi mereka ini bisa mengetahui kerusakan yang terjadi di dalam mesin ini hanya dengan menggunakan sebuah kabel. Jadi misal ketika kita sedang berjalan, kok mesin itu menandakan ada kerusakan, kita bisa melihat kerusakan itu hanya dengan sebuah kabel, seperti yang mereka lakukan. Nah, ini sedang mengukur, sensor itu bisa dilihat. Kalau yang ini sedang menulis hasil pengukurannya. Di sini selain itu juga ada banyak alat. Ini juga mereka gunakan untuk mengukur. Kalau yang ini dia sedang menulis hasil pengukurannya. Jadi pekerjaannya ya lumayan lah, tapi enak-enak ini pekerjaannya. Baiklah, sudah dulu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.